Salam jumpa untuk para sahabat di Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Senang sekali pada kesempatan ini saya boleh berjumpa dengan para sahabat dan membaca kembali bacaan-bacaan hari ini, mengingatkan saya pada beberapa refleksi. Terutama saya tersentuh dengan sapaan Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Soeharyo, yang menyerukan agar di tengah situasi dewasa ini, kita mampu ada atau mampu berpihak bagi yang termiskin dari yang miskin, dan berpihak kepada atau berada bagi yang termiskin dari yang miskin, tidak lain menunjukkan solidaritas kita. Apalagi mereka tidak berdaya, mereka kekurangan dalam hal sumber daya untuk menatap masa depan. Saya tersentuh dengan ungkapan yang baru dibacakan, baru disampaikan pada hari Minggu belum lama menjelang kita memasuki masa tobat ini. Membaca kembali bacaan-bacaan hari ini mengingatkan bagaimana di satu sisi kita berjuang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46 menyerukan kita bahwa perjuangan kita tidak lain adalah perjuangan untuk menjadi berkat. Marilah hambaku yang diberkati. Dan Yesus menunjukkan caranya bagaimana menjadi berkat, menjadi yang diberkati. Orang-orang kudus dalam sejarah perjalanan hidup mereka sudah menunjukkan bagaimana mereka berjuang menjadi yang diberkati. Bacaan Injil menunjukkan secara sangat bagus yang diberkati adalah mereka yang menaruh perhatian, menaruh panggilan hidupnya untuk mereka yang menderita, mereka yang terbatas, mereka yang kekurangan. Di sanalah bukan hanya mewujud nyatakan iman, melainkan secara konkret dalam perbuatan nyata. Karena itu, keberpihakan bagi yang dipinggirkan, yang tersinggir, itu adalah panggilan kita. Saya teringat seorang teolog yang mengungkapkan secara sangat bagus teologi salib, Posuke Koyama. Dan suatu saat saya membaca beberapa bukunya yang menunjukkan pada gerakan kepinggiran. Gerakan kepinggiran itu berarti kita meninggalkan kenyamanan kita, dengan iman kita berjuang untuk ada bagi mereka. Dan ada bagi mereka artinya kita bergerak, kita berjuang, kita berkorban untuk ada, berjumpa dengan, memikirkan mereka, tapi juga bersama dengan mereka untuk melangkah menatap masa depan yang cerah. Kebetulan saya bekerja di karya-karya sosial pemberdayaan, dan sepanjang perjalanan pengalaman menunjukkan ternyata kita membutuhkan pengorbanan lebih. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk mencari nama kita, ketenaran kita, melainkan sepenuhnya berjuang untuk ada bagi orang lain. Lewat bacaan Injil tadi, kita semakin diingatkan bahwa berada bagi orang lain, memikirkan orang lain. Hambaku yang diberkati tidak lain adalah mampu ada bagi orang lain. Bacaan pertama malahan menyerukan kepada kita untuk kita semakin mawas diri. Artinya apa? Kita sudah berjuang untuk melakukan cinta dan kebaikan, tetapi kita juga berjuang bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi kita juga berjuang untuk membangun keadilan. Artinya apa? Bahwa kita berjuang tidak mengambil apa yang menjadi milik orang, bahkan berjuang untuk tidak gampang untuk menyalahkan orang lain, tetapi kita juga berjuang untuk menggerakkan orang lain pada gerakan damaian, gerakan memikirkan orang lain.
Saya teringat spiritualitas hati dalam konstitusinya menyebutkan dengan sangat bagus. Kita berjuang untuk memberdayakan orang lain, tetapi juga kita berjuang menyadarkan orang yang menindas orang lain untuk sadar akan kondisi dan situasi agar mampu berjuang, mampu ada bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita di masa tobat ini, kita semakin sadar akan panggilan, tugas, dan perutusan kita. Tidak lain adalah berpihak kepada mereka yang termiskin dari yang miskin, yang tidak berdaya. Tuhan memberkati.